Hai teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan CICD pada proyek Laravel. Untuk dapat mengimplementasikan CICD pada proyek Laravel, pastikan kita mempunyai akun GitHub, akun Travis CI, serta akun Docker Hub. Buat kalian yang belum mempunyai akun GitHub, kalian bisa mengunjungi https://github.com. Kemudian isikan username, email, serta password. Tapi buat kalian yang sudah mempunyai akun GitHub, kalian bisa langsung sign in dengan klik sign in. Kemudian isikan username atau email, serta password yang sudah dibuat. Lalu klik sign in. Ini merupakan contoh tampilan dari akun GitHub. Nah, pada GitHub ini kalian buat repositori baru dengan cara klik new, kemudian isikan nama repositori yang akan dibuat. Sebagai contoh, saya akan membuat repositori dengan nama pelatihan CICD Laravel 2. Kemudian di bagian bawah ada bagian deskripsi yang bersifat opsional. Jadi kalian bisa meng-skip deskripsi tersebut atau dapat kalian isi untuk memperjelas apa isi dari repositori ini. Selanjutnya, kalian bisa memilih apakah repositori ini dapat diakses oleh publik atau hanya untuk kalian saja. Kemudian, kalian bisa langsung create repositori. Nah, jika repositori kalian sudah berhasil, ini adalah contoh tampilan dari repositori yang telah dibuat tadi. Di sini terdapat informasi cara-cara penggunaan GitHub. Ada git init, git add, git commit, git branch, dan seterusnya. Selanjutnya kita membutuhkan Travis CI. Silahkan kunjungi https://travis-ci.com. Nah, Travis CI ini sudah terintegrasi dengan GitHub, sehingga setiap perubahan yang terjadi di dalam GitHub juga dapat terlihat di dalam Travis CI. Untuk menggunakan Travis CI, kita dapat langsung sign in dengan cara klik sign in. Nah, di sini kita mempunyai beberapa pilihan. Kita dapat sign in menggunakan GitHub, menggunakan Bitbucket, kemudian GitLab, atau Assembler. Karena sebelumnya kita sudah mempunyai akun GitHub, maka kita dapat sign in menggunakan akun GitHub kita. Klik sign in with GitHub. Ini merupakan tampilan dari Travis CI setelah kita berhasil login. Di sebelah kiri ada daftar repositori kita yang ada di GitHub. Karena Travis CI ini sudah terintegrasi dengan GitHub, maka semua repositori yang ada di GitHub juga dapat terlihat di dalam Travis CI. Dan ini saya sudah berada pada repositori pelatihan CICD Laravel 2, yang mana repositori ini adalah repositori yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita membutuhkan Docker Hub. Silakan akses pada https://hub.docker.com. Kemudian jika kalian belum mempunyai akun Docker Hub, kalian bisa langsung sign up menggunakan Docker ID yang dapat kalian create sendiri, kemudian email serta password. Tapi karena saya sudah mempunyai akun Docker Hub sebelumnya, jadi saya akan melakukan sign in langsung dengan cara klik sign in. Kemudian kita dapat sign in menggunakan Docker ID serta password. Klik sign in. Jika kalian sudah berhasil sign in, ini merupakan tampilan dari Docker Hub. Tampilan beberapa repositori yang sudah pernah saya buat di dalam Docker Hub. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat repositori baru. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara klik create repository, kemudian isi repositori yang akan dibuat. Saya akan memberi contoh CICD Laravel 2. Bersama ketika kita membuat repositori di GitHub, kita juga dapat memilih apakah repositori ini dapat diakses oleh publik atau hanya untuk kita sendiri. Di sini saya pilih public. Kemudian kita bisa langsung create repositori tersebut. Nah, ini repositori yang sudah
berhasil kita buat. Jangan lupa kalian siapkan project Laravel. Di sini saya akan mendownload project Laravel dari akun GitHub Graham Campbell. Kita mengambil di branch ke 5.8. Untuk dapat mendownload project Laravel ini, kalian klik pada button code, kemudian copy link HTTPS-nya. Kemudian kita buka folder kosong yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu implementasi CICD Laravel. Kita klik kanan, pilih Git Bash here. Selanjutnya kita akan mengclone project Laravel dari GitHub tadi. Caranya, ketik git clone, kita pastikan URL HTTPS dari GitHub yang sebelumnya kita copy. Kemudian kita arahkan ke branch 5.8. Kemudian kita enter. Tunggu proses cloning sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita bisa close. Kemudian kita buka project Laravel tersebut ke dalam kode editor. Dan di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuka project Laravel. Ini merupakan isi dari folder Laravel yang sudah kita download sebelumnya. Lalu kita buat satu file baru di dalam folder Laravel, yaitu file.travis.yml. File.travis.yml ini merupakan sebuah file yang berisi konfigurasi layanan continuous integration dan script-script build yang mana tes yang akan dijalankan di dalam Travis CI. Di sini saya sudah menyiapkan file travis.yml. Jadi OS yang akan kita gunakan adalah Linux. Kemudian bahasa yang digunakan bahasa PHP. Distro-nya kita menggunakan Trusty. Kemudian PHP yang kita gunakan adalah PHP versi 7.1. Kemudian untuk membuild-nya kita menggunakan service Docker, yang mana Docker ini kita gunakan untuk mengubah file menjadi Docker image. Selanjutnya jobs. Di sini ada dua tahap. Yang pertama yaitu melakukan testing. Pada tahap testingnya, pertama akan membuild komposernya, kemudian copy env-nya, generate PHP artisan-nya. Setelah itu menjalankan example test.php yang terdapat di folder test, feature, dan example test.php. Jadi itu semua merupakan tahapan dari testing. Selanjutnya ada jobs kedua yaitu build Docker. Jadi nanti kita akan membuat sebuah file yang bernama Docker file, yang mana dengan menggunakan Docker file tersebut akan membundle file-file menjadi Docker image. Kemudian Docker image tersebut akan dipublish ke dalam Docker Hub. Dan di sini merupakan nama repositori yang akan kita gunakan di Docker Hub. Untuk namanya sendiri bebas. Di sini saya mencontohkan menggunakan nama pelatihan CICD Laravel 2. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama Dockerfile. Jadi Dockerfile ini digunakan untuk membuild image untuk merunning aplikasi yang akan kita jalankan nanti. Sebelumnya saya sudah mempunyai sintak Dockerfile. Jadi untuk membuild image-nya, saya menggunakan base image yang sudah disiapkan sebelumnya. Kalian bisa gunakan 123 maju mundur /php strip 1.1 nginx.2 cicd. Jadi ini merupakan base image yang sudah disediakan. Kemudian PHP yang digunakan yaitu menggunakan PHP versi 7.1. Kemudian untuk maintainernya ini bisa diubah sesuai dengan nama masing-masing. Untuk emailnya juga dapat diubah menggunakan email masing-masing. Kemudian kita install Prestissimo buat directory baru dalam folder home app. Jadikan directory tersebut menjadi workdir. Selanjutnya copy composer JSON yang ada di dalam folder Laravel ini ke dalam image. Kemudian run composer untuk menginstalnya.
Selanjutnya, copy semua file yang ada di sini ke dalam directory home yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, kita run Composer untuk mengoptimize. Selanjutnya, kita jalankan expose 8080. Docker file ini di-save ke dalam folder Laravel. Nah, selanjutnya kita lakukan setting pada Travis. Kita klik setting, kemudian kita lakukan perubahan pada bagian environment variable. Di sini saya sudah membuat dua environment variable. Yang pertama yaitu ada Docker password dan Docker username. Jadi isi dari Docker password ini merupakan password yang kita gunakan untuk sign in ke dalam Docker Hub. Kemudian ada Docker username, yang mana isi dari Docker username ini merupakan username yang kita gunakan untuk sign in ke dalam Docker Hub. Kita buka folder Laravel, kemudian kita klik kanan, pilih Git Bash. Sebelumnya kita lakukan cek terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik git remote env. Selanjutnya kita kembali ke repositori GitHub yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita sudah berada di repositori GitHub yang sudah kita buat. Kita copy link HTTPS-nya, tapi kita hapus dulu remote-nya dengan git remote remove origin. Jika sudah, lalu kita lakukan remote terhadap repositori GitHub yang tadi kita copy HTTPS-nya dengan mengetik git remote add origin, kemudian kita pastekan URL-nya. Kita berpindah ke branch master terlebih dahulu. Git branch master. Setelah itu kita check out, git check out master. Nah, setelah ini kita dapat melakukan push folder Laravel ini ke dalam GitHub. Caranya, kita lakukan git add terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik git add spasi titik, kemudian commit nm. Nama commitnya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Saya contoh di sini init pertama. Setelah itu kita push origin master. Tunggu beberapa saat. Karena tadi koneksi internetnya tidak lancar, jadi saya mencoba untuk push kembali dengan mengetik git push origin master. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah selesai proses push-nya, cek di GitHub. Nah, di sini sudah terlihat file-file yang sudah kita push. Oke, selanjutnya kita cek ke Travis. Di halaman ini kita belum menemukan adanya notifikasi push. Jadi kita bisa lakukan trigger. Kita pilih branch-nya master. Kemudian trigger custom build. Jika sudah berhasil, maka di sini ada dua jobs, yaitu job test dan job build Docker image. Kita lihat apa saja yang dilakukan di dalam build test ini. Di sini kita dapat melihat ini job log dari build test. Jika penginstalannya itu sudah berhasil, maka di sini akan tertera 100%. Kemudian kita lihat di job yang kedua, yaitu build Docker image. Kita lihat apa saja yang dilakukan di dalam build Docker image.
jika prosesnya itu berhasil, maka di sini dapat dilihat proses instalasi berjalan dan lancar. Kita dapat melihat apakah proses buildnya berhasil atau tidak. Di sini kita dapat mengetahui jika warnanya itu hijau, berarti proses build pada test dan build Docker image itu berhasil. Selanjutnya kita kembali ke Docker Hub. Kita refresh terlebih dahulu Docker Hub. Nah, di sini sudah terdapat repositori pelatihan CICD Laravel 2 yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengetes apakah kode yang sudah kita buat tadi dapat berjalan atau tidak. Pertama, kita akan drag and drop folder Laravel yang ada di dalam komputer kita. Kita drag ke sini. Tunggu proses uploading file. Jika sudah, kita arahkan ke dalam folder Laravel dengan cara ketik cd spasi Laravel. Enter. Kita upload file .env. Bisa klik di sini, upload file .env. Setelah itu, kita pull Docker. Dan cara Docker spasi pull spasi nama akun Docker kalian / nama repositori yang kalian bikin. Di sini saya menggunakan pelatihan strip CICD strip Laravel 2, kemudian spasi n spasi docker spasi run spasi min p spasi 0.0.0 28080 strip tcp spasi strip env strip file spasi .env spasi nama akun Docker / nama repositori yang telah Anda buat. Kemudian kita enter. Maka proses selanjutnya yaitu pendownloadan dari Docker image tersebut. Nah, jika di sini sudah ada informasi info sukses, maka kalian bisa cek file Laravel kalian dengan klik pada Pratinjau Web. Pilih Pratinjau di port 8080. Nah, jika berhasil, maka file Laravel Anda akan tampil di halaman web tersebut. Untuk mengaktifkan server, kalian bisa Ctrl+C. Demikian video implementasi CICD pada project Laravel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.